warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih rekan-rekan media yang kami hormati atas kehadirannya pada saat ini. Guna kami dari Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia untuk menyampaikan atau meluruskan klarifikasi ya terkait dengan adanya pemberitaan yang simpang siur, baik itu di media sosial maupun di pemberitaan terkait dengan hadirnya atau adanya Mbak Ayu Aulia dalam hal ini dilantik di Kementerian Pertahanan. Adapun pertama-tama saya perkenalkan dulu dalam hal ini, saat ini kami bersama Ketua Umum kami yaitu Bapak Laksamana Pertama Muhammad Faisal, ya, yang dimana beliau pada saat 2015 sampai 2017 Bapak ini, sampai dengan 18 itu menjabat sebagai Direktur Bela Negara Ditjen Pothan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Dan perlu disampaikan juga bahwa program terkait dengan melibatkan selebriti ya atau artis atau public figure untuk menyuarakan bela negara memang sudah semenjak 2015 pada saat zaman Bapak Faisal sebagai Direktur Bela Negara. Saat itu juga di 2015 perlu kami sampaikan ada rekan-rekan artis yang telah bergabung dan turun untuk menyuarakan bela negara. Pada saat itu ada Vicky Prasetyo, ada Mbak Saskia Gotik, ada Mbak Cinta Penelope, dan juga ada Mbak Roro Fitria dan artis-artis lainnya. Nah, hal ini adalah bukan hal yang baru di lingkungan Gerakan Bela Negara untuk merangkul ya baik itu artis, public figure maupun orang-orang yang berprestasi atau dianggap mumpuni untuk menyampaikan atau menyuarakan bela negara. Tentunya juga program-program yang dibuat oleh Ditjen Pothan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Dan dalam hal ini sebentar Bapak Ketua Umum kita Pak M. Faisal akan menyampaikan klarifikasinya terkait dengan pelantikan atau pengangkatan pada tanggal 19 Desember 2025 kemarin di Kementerian Pertahanan di Ditjen Pothan di lantai 8 Aula Bela Negara. Mohon izin Bapak. Baik, terima kasih Mas Unain. Teman-teman semuanya yang hadir di sini, saya Faisal, Ketua Umum Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia. Pada kesempatan ini akan mengklarifikasi apa yang sudah beredar di media sosial terkait Mbak Aulia sebagai tim kreatif daripada Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia. Jadi organisasi Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia ini adalah ormas bela negara yang memang dibentuk di rekomendasi dari Kementerian Pertahanan dalam hal ini Ditjen Pothan. Tetapi organisasi ini bukan organisasi bagian dari Kemhan, bukan. Jadi ormas biasa, ormas bela negara yang tujuannya adalah untuk mendukung program Kementerian Pertahanan dalam bela negara. Jadi dalam menanamkan nilai-nilai bela negara kepada masyarakat, itu tujuannya. Di dalam organisasi ini memang diantaranya ada bidang kreatif yang kami butuhkan, seperti yang disampaikan Mas Sunan tadi. Bidang kreatif ini kebetulan ketuanya adalah, kepala bidangnya adalah Pak Sungkar. Pak Sangkar. Ya, Pak Sangkar, mohon maaf. Sangkar adalah ketua aku. Dia ada ketuanya. Kemudian ada beberapa anggotanya, diantaranya ada Atta Halilintar, ya, kemudian ada Ferry Irawan, dan juga ada Mbak Ayu Aulia. Kevin Aprilia juga. Ya, Aprilia juga. Jadi sebenarnya tim kreatif ini kami gunakan, dibutuhkan dalam rangka untuk bagaimana menyebarkan bela negara ini kepada masyarakat dengan berbagai cara, ide-ide, sehingga bisa masuk ke tengah masyarakat. Nah, sekali lagi pada kesempatan ini kami sampaikan, jadi Mbak Aulia ini bukan tim kreatif Kementerian Pertahanan, bukan. Jadi tim kreatif daripada Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia. Itu. Jadi sekali lagi mohon dipahami. Jadi ini jangan sampai terjadi simpang siur pemahaman ini kepada teman-teman yang ada di sini. Dulu ya sementara ya. Dan di sini aku mau menyampaikan bahwasannya aku tidak digaji, memang terpanggil jiwa nasionalisme saya karena saya warga Indonesia yang baik dan merasa bahwasannya harus membela negara, dan jiwa merah putih saya luar biasa. Menurut saya ya semua orang bisa dan boleh untuk masuk ke bela negara, bukan begitu Pak? Iya. Jadi perlu kita ketahui bahwa di Undang-Undang Dasar itu pada pasal 27 mengatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib untuk upaya bela negara.
Jadi siapapun juga boleh untuk melaksanakan bela negara karena dia punya hak dan kewajiban. Tidak memandang itu artis atau bukan artis, siapapun juga. Nah, oleh karena itu kita semua yang ada di sini punya hak dan wajib untuk bela negara, termasuk Mbak Aulia. Nah, apa yang dilakukan oleh Mbak Aulia, dia kita tunjuk sebagai tim kreatif untuk menyebarkan bela negara kepada masyarakat. Demikian ya, Mbak ya. Iya, dan kebetulan saya juga minta maaf mungkin atas kegaduhan yang terjadi, ya, karena kesalahpahaman yang terjadi. Karena memang ini adalah programnya Pak Kemenhan yang diteruskan, gitu kan. Jadi ya mungkin saya hanya ikut andil aja dan tidak digaji, itu kan saya not lagi kembali ya, karena kan banyak banget yang komen-komen selalunya saya nggak mau bayar pajak karena ada yang kayak gini kayak gitu kan. Maksudnya yang kayak gini itu apa, saya juga bingung, itu aja sih. Jadi saya tekankan lagi, jiwa nasionalisme setiap orang itu berbeda, terpanggil atau tidak. Nah, saya kebetulan salah satu orang yang terpanggil, itu aja sih. Baik. Itu cukup sekian dari saya, mungkin dari Pak Syamil sebagai ketua. Ya. sebagai ketua saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman media yang saya hormati, ketua saya Pak Faisal. Muhammad Faisal, Pak Sunan, Pak Kang Yasin dan Ayu. Iya Pak. Oke, teman-teman media, jadi di sini saya sebagai ketua di sini di bidang kreatif, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa program yang diadakan GBN MI ini program yang memang bukan satu program yang mudah untuk dilakukan oleh sekelompok kecil. Memang kita butuh armada mensosialisasikan ini. Jadi dalam arti bahwa kita butuh corong-corong yang kuat. Ya, ini adalah menjadi sebuah kendaraan di mana bisa kita mensosialisasikan kepada masyarakat kita apa itu bela negara. Karena banyak sekali pengertian bela negara itu hanya menunjukkan komentar-komentar di sosial media, mereka udah merasa mereka udah membela negara. Bukan. Membela negara itu adalah program-program penting yang bisa kita sampaikan melalui banyak media, ya kan, melalui banyak kegiatan. Medianya apa aja ya, bisa melalui televisi, melalui film, melalui media sosial media, banyak gitu. Jadi bukan cuma sekedar mengejek atau mengomentari ini itu segala macam. Lagi pula Ayu sebagai anggota saya orang yang terpanggil jiwanya. Siapapun boleh, tidak ada pembatasan. Siapa yang ingin bergabung di gerakan bela negara ini tidak ada pembatasan. Saya sendiri sebagai orang yang generasi ketiga di Indonesia, lahir di Makassar, saya pun pernah nyalek kok di sini di salah satu partai. Karena apa? Terpanggil jiwanya, yuk saya ingin berbuat sesuatu buat Indonesia. Ya, saya baru-baru ini nyalek juga. Walaupun ya biasalah, menang dan kalah itu ada faktornya. Nah, ini salah satu tempat di mana kita bisa berbakti, menunjukkan kecintaan kita kepada Indonesia. Programnya memang banyak dan percaya tidak satu orang bisa merubah Indonesia. Harus kita berkelompok, harus kita ramai-ramai, harus kita bersatu. Jadi menurut saya ya apa yang udah simpang siur di media ini dengan adanya klarifikasi hari ini, semoga teman-teman wartawan bisa menulis pun dengan jelas dan clear gitu. Jangan ditulisnya pun atau dijadikan berita yang abu-abu lagi. Nanti abu-abu lagi, bergulir lagi ke arah lain. Karena enak nih gorengan media sosial media ini untuk dimainkan oleh netizen, enak banget. Yang baik diartikan double, yang jelek diartikan double, akhirnya berakibat nggak baik. Padahal wadah ini, gerakan bela negara, membela Indonesia ini satu kegiatan yang tidak ada satu orang pun, saya pun tidak dibayar di sini. Iya, Sama, semua tidak ada. Kita Sukarela. cuma sukarela dan terpanggil gitu. Jadi ya saya nggak ngerti apa yang dipermasalahkan gitu. Betul. Iya, maksud saya harusnya tidak ada masalah. Dan ayo kita semuanya, media pun saya ajak teman-teman, ayo kita sama-sama mensukseskan program ini. Iya kan, kita bantu apa yang bisa dibantu melalui pemberitaan, apa yang kita bisa sosial. Karena gini, komentar seakan-akan mencintai Indonesia di sosial media itu gampang.
siapa aja bisa. Iya. Iya. Tapi bener nggak mencintai Indonesia Iya. ini? Tapi actionnya Nah itu itu, yang diperlukan. nah ini adalah wadah action. Mungkin itu aja dari saya. Iya. Sedikit, kalau ada pertanyaan saya siap untuk menjawab. Saya tambahkan sedikit. Iya. Jadi teman-teman, bela negara itu konteksnya sangat luas sekali. Jadi bukan hanya angkat senjata, tetapi apa yang kita lakukan hari ini, teman-teman hadir hari ini ketika mengklarifikasi ini bagian dari bela negara. Apa tujuannya? Dengan kita menetralisir permasalahan ini menjadi berita jadi bagus, itu adalah bagian dari bela negara. Jadi yang disampaikan Pak Sungkar tadi, Mas Sunan tadi, bahwa kita semua wajib untuk bela negara. Apa yang kita lakukan kalau itu untuk kebaikan, itu adalah bela negara. Karena konteksnya sangat luas sekali, maka kita perlu orang-orang tertentu, influencer, figur publik, dengan cara-cara apa? Cara-cara membuat film. Kita nanti akan membuat film bela negara juga nanti ke depan. Nah sehingga lewat cara beginilah kita butuh orang-orang tertentu seperti Mbak Aulia, Mas Sunan dan lain sebagainya untuk membantu Kemhan menyebarkan daripada program bela negara itu. Jadi sekali lagi, Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia adalah organisasi yang bukan organisasi Kemhan, dan Mbak Aulia ini adalah tim kreatif bersama Mas Sungkar ini adalah tim kreatif daripada Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia, bukan bagian dari Kementerian Pertahanan. Ya, Sunan. Ya. Ini programnya saja. Ya, programnya saja memang ada program dari Kementerian Pertahanan yang harus kita lakukan seperti Iya. itu. Ya. Iya. Ya. Klarifikasi boleh, tapi Boleh. acara kemarin itu sebenarnya apa sih sehingga Kayu kan digadang-gadang menjadi bagian dari tim kreatif Iya. Kemenhan. Ya, kami tambahkan lagi. Baik, terima kasih. Jadi pada tanggal 19 Desember 2025 kemarin itu kebetulan itu Hari Bela Negara. Hari Bela Negara. Hari Bela Negara yang ke-77 tahun. Itu Jadi kan ada fotonya aku. ya, nah pada hari itu hari Jumat pada siang harinya kita laksanakan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Nasional untuk Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia ini. Jadi ada pelantikan. Nah pelantikan itu kebetulan karena kita hari itu rame-rame di Kemhan, sekaligus rame-rame juga itu dilaksanakan di Kemhan, yaitu di lantai 8 Gedung Aula Bela Negara, itu melaksanakan pelantikan organisasi ini tadi. Mbak Aulia ikutlah pelantikan di sana. Jadi itulah yang menjadi berita kita hari ini ya. Iya, dan aku kan bilang di Kemenhan. Memang di gedung Kemenhan lantai 8 Aula Bela Negara. Jadi nggak ada yang salah dengan omongan aku rasa. Memang kan bukan di dalam Kemenhannya, bukan. Karena kan kalau Kemenhan itu sudah punya humas sendiri gitu loh. Itu sih. Jadi menurut saya alangkah baiknya bahwasannya berita ini jangan dipintar ke sana kemari gitu. Ya. Itu aja sih maunya. Dan nggak mudah untuk terpanggil jiwa nasionalisme Indonesia ya, pertama. Kedua, nggak mudah untuk jadi kita karena kita juga akan banyak agenda-agenda nantinya. Iya. Dan kita semua juga yang baru dilantik ini pernah mendengar bahwasannya kalau misalnya bela negara juga sering datang kalau ada kebakaran apa segala macam, itu kita semua ikut tanpa dibayar spesial pun, karena memang kita cinta Indonesia, pengen Indonesia yang terbaik gitu. Itu aja sih. Ya. Mungkin kalau boleh tahu Mbak Ayu sebagai tim kreatif gitu, tim ya, bagian dari tim kreatif, tugasnya apa aja sih memang di Gerakan Bela Negara ini? Tugasnya Pak Syangkar mungkin tahu, lebih paham, karena Pak Syangkar adalah ketua saya, tapi mungkin kalau yang saya jelaskan adalah mungkin inti-inti sarinya aja ya. Tugasnya adalah kalau untuk saya adalah anggota, karena saya anggota, jadi saya hanya menyampaikan ide saya kepada ketua saya. Diterima atau tidak itu tergantung beliau. Gitu. Nanti kita rapatkan lagi. Oh, nanti begini. Itulah yang namanya perlunya bukan satu orang, memerlukan banyak orang. Seperti itu. Karena kepala satu itu kan kurang. Ya kan Pak. Ide itu harus ada beberapa kepala gitu. Seperti itu. Saya sedikit tambahkan juga bahwa karena memang kita baru dilantik, nanti program kerjanya itu kita akan rapatkan di bulan Januari nanti, ya. Karena ini udah menuju banyak liburan. Nah, tugasnya nanti masing-masing anggota saya itu membantu dalam merealisasikan, menjadi corong, ya kan, masing-masing datang dengan yang punya follower banyak, gitu kan. Kita manfaatnya ini menyampaikan hal-hal baik terhadap kepada sebanyak mungkin orang kan. Nah mereka lah, ada Atta, ada Ayu, ada macam-macam gitu kan. Nanti kita punya
anggota yang akan mensupport program ini gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya mungkin satu hal lagi, kita sering terkecoh dengan casing. Pernah dengar kan istilah don't judge the book by the cover. Ya. Yang bagus-bagus kita pilih, ujung-ujungnya kita nyesel. Yang jelek-jelek kita hujat, ternyata yang jelek ini yang bagus misalnya. Saya tidak usah mengelaborasi ya, tapi paham ya kurang lebih ya itu. Jadi kita jangan terkecoh dengan casing. Wah ini gini-gini, udah langsung menjudge. Maunya yang bagus-bagus aja, nanti kalau yang bagus-bagus sudah terpilih, belakangan udah nyesel, aduh nyesel buat pilihan itu. Ya, itu aja. Kayu gimana menanggapi netizen yang sudah terlanjur mengira Kayu dilantik di Kemenhan sebagai tim kreatif, sedangkan pihak Kemenhannya sudah membantah bahwa tidak ada pelantikan Kayu. Ya kan sebenarnya pihak Kemenhannya kan sudah dari kemarin-kemarin juga sudah membantah kan. Dari kompastv.com itu kan udah ada membantah kan. Mungkin saya tambahkan dikit, GBN MI ini adalah organisasi independen yang memang membantu programnya. Membantu program Kemenhan. Iya. Jadi kita memang membantu Kemenhan. Saya pikir udah jelas kan kalau itu ya, kurang lebih ya. Ya, Karena iya. memang dikaitkan kemarin ke Kemenhan. Betul, jadi bukan Kemhan yang melantik, bukan. Bukan. Tetapi pelantikan GBNI itu tempatnya di kantor Kemhan. Gitu. Terus saya juga tidak pernah bilang bahwa saya dilantik oleh Kemenhan, kan saya bilang di Kemenhan. Iya. Tapi kan betul, memang di Kemenhan. Jadi memang mungkin ini adalah miscommunication aja, Iya, betul. menurut saya. Itu ini yang perlu kita luruskan di hari ini. Jadi ini adalah program-program yang Pak Bapak Kemenhan nanti akan buat, kita akan bantu coba sebisa mungkin kan Iya, gitu. iya. Sebagai bela negara gitu. Itu aja sih. Jadi kalau aku mau dikatain apa, mau dibilang katanya nggak rela bayar pajak untuk orang seperti saya apa segala macam, saya tidak peduli. Kenapa? Karena saya tidak pernah minta uang dari mereka. Saya pakai uang saya sendiri. Ya, saya masuk sini saya tanpa spesial pun. Saya pakai uang saya sendiri. Saya di sini berjiwa negara, nasionalisme, merah putih, abdi bela negara, memang mau membela negara Indonesia aja. Ya, benar. Oke, Kayu, kemarin kan Kayu sempat mengatakan apakah emang udah tahu dari awal kalau ini adalah pelantikan gerakan bela negara sebelum kan ini simpang siur kan Miss. Terus kemarin Kayu sempat mengatakan kalau masuk ke gerakan bela negara ini ada tesnya juga atau seperti apa? Iya, dites karena untuk bidangnya, Sesuai bidang. sesuai bidangnya. Kan dalam hal ini nggak mungkin juga Ayu kami tempatkan di posisi misalnya angkat senjata, kan nggak mungkin. Ya sesuai dengan bidangnya dia saja, kreativitas dan kesenian. Jadi memang ada dilakukan Ada. tes yang Ada dong. sulit seperti Kayu katakan. Iya. Ya, intinya tidak inilah ya. Kita juga tidak Tidak menyulitkan. Tapi kan kenapa saya bilang ada tesnya? Karena memang harus di bidang mana aku ditempatkan. Itu loh. Ditempatkan di mana? Gak mungkin dong aku ditempatkan di hukum kan, karena Iya. bukan saya bukan SK. Itu loh. Ada periode masa jabatan? Ada 2025 sampai 2030. Pak, ini khusus bela negara ini organisasi khusus selebriti atau orang awam nggak boleh Pak? Orang Jadi awam boleh. organisasi ini terbuka buat siapa saja. Jadi memang ada beberapa selebriti yang kita tempatkan di tim kreatif, memang sesuai bidangnya. Tapi yang lainnya itu semua umum, siapa saja boleh ikut. Wartawan juga ada yang ikut kok di sana. Jadi ada juga bagian humasnya, banyak para wartawan. Kalau teman-teman mau ikut ya, alhamdulillah kita gabung rame-rame. Tapi dilantik. Syaratnya apa Pak? Syaratnya punya kemauan itu saja. Syaratnya punya kemauan dan ingin jiwanya membela negara. Karena bela negara itu adalah hak dan kewajiban kita semua kan ya. Ya. Nah, itu. Jadi wajib sebenarnya kita semua. Wajib sebagai warga Indonesia. Pak, alasan sendiri memilih Ayu tadi apa ya? Kita tidak memilih Ayu ya, karena memang Ayu ini temannya dari Mas Sunan dan teman kita juga, siapa saja boleh ikut. Jadi kebetulan di tim kreatif ini bukan hanya Ayu, ada beberapa teman ya, ada Atta Lilintar kalau nggak salah ya, ada Ferry Irawan, ada juga Ada itu. Kevin Aprilio. Tidak menutup kemungkinan nanti banyak teman-teman yang bergabung. Ya. Untuk teman selebriti yang lain tuh juga hadir saat itu atau Mbak Ayu aja? Waktu itu hanya aku aja yang hadir, mungkin karena mereka Ada sibuk kesibukan kali ya. lainnya. Nah mungkin itu yang digoreng. Karena Siapa, hanya saya yang datang. Ayu dan saya, siapa lagi?
Ferry lagi syuting. Ferry. Ferry lagi syutingnya Ferry Irawan. Iya. Atta lagi di luar negeri. Iya. Berarti awal mulanya itu diajak nasional atau gimana sih? Awal mulanya saya diajak urusan betul, disematkan nama saya, tapi ditanya dulu kan harus di bidang apa. Ya, itu yang tadi saya bilang dites apa segala macam. Udah, lalu masuklah ke bagian bidang kreatif. Ya, kebetulan kan saya juga di Gerakan Bela Negara ini semenjak 2015 ya. Semenjak Bapak Faisal ketua umum kami saat itu masih menjabat sebagai Direktur Bela Negara. Artinya kedekatan saya dengan teman-teman selebriti, public figure itu saya gunakan ya, saya manfaatkan untuk bagaimana bisa menyampaikan program-program dari Kementerian Pertahanan terkait dengan bela negara. Ya, jadi kami mengajak seluruh lapisan masyarakat tidak terkecuali, jangan istilahnya cari duitnya sebagai artis, show sana tampil sini dapat duit, udah gitu nggak mau ikut dalam rangka bela negara. Nah di sini juga perlu disampaikan bahwa memang artis-artis yang bergabung semenjak dulu di bela negara itu tidak ada nilai ekonominya sama sekali, atau kita tidak bayar, tapi lebih kepada kita mengetuk atau memanggil mereka untuk sama-sama menyuarakan bela negara, dan alhamdulillah positif ya. Positif. Dan mungkin bakalan kedepannya akan lebih positif lagi dan memakai pakai uang sendiri pastinya kan gitu kan ya Pak. Itu aja. Bang, boleh disebutin nggak sih Bang, selain Kayu tadi public figure-nya ada siapa aja? Mungkin Pak Sangker bisa sampaikan, Pak Sangker. Oke, sekarang di sini anggota saya itu ada Atta Halilintar, ada Kevin Aprilio, Ayu Aulia sendiri, Ferry Irawan. Saya akan rekrut lebih banyak lagi teman-teman artis, tapi bukan asal mau ikutan nggak, gabung nggak, ada tesnya juga. Iya, dia benar nggak, punya visi misinya, bisa ngebantu nggak visi misi dari ketua gitu. Ya, jadi bukan kita cuma mau bikin rame-rame grup artis, nggak gitu. Ada seleksinya kok. Iya. Setuju. Pernah ada selebriti yang udah ikut tes tapi tidak Pernah. siapa? Tidak lolos. Yang nggak bisa lah diomong di sini dong. Nanti dipelintir lagi. Pak Faisal, mungkin plus minusnya seperti apa berita Ayu kemarin sampai saat ini di organisasi? Kita ambil positifnya aja ya Pak ya. Jadi begini, Kita ambil positifnya. biasa ya, jadi pemberitaan itu saat sekarang ini media sosial biasa digunakan oleh pihak tertentu misalnya, atau suka tidak suka itu biasa. Tetapi justru hari ini klarifikasi yang kita butuhkan untuk menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya tidak ada masalah. Hanya mungkin beda pemahaman, jadi menganggap seolah-olah Ayu Aulia ini adalah tim kreatifnya Kementerian Pertahanan, padahal tidak. Jadi sudah kita jelaskan, dia tim kreatif dari Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia yang merupakan organisasi, memang rekomendasi dibentuk oleh Kemhan, tetapi terpisah dari organisasi Kemhan, itu saja. Ya. Dan bukan hoax kan, yang dibilang kan hoax gitu kan, dan bukan hoax ya Pak. Enggak, ya. Gitu. Pak Faisal, boleh sharing dong kegiatan apa aja yang pernah dilakukan oleh Pernah dilakukan banyak ya Pak. Ya, jadi bela negara itu ada program kegiatan dari Kementerian Pertahanan yang namanya Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Jadi kewajiban dari Kemhan itu adalah menyadarkan semua warga negara Indonesia itu terhadap bela negara. Bela negara itu apa? Bela negara itu adalah kewajiban kita setiap orang untuk menyelamatkan keselamatan bangsa dan negara. Dengan cara apa? Berbagai macam cara. Tidak harus angkat senjata. Jadi justru ancaman yang sekarang itu adalah ancaman yang bukan militer katanya. Ancaman non-militer. Ancaman non-militer itu apa? Narkoba, korupsi, pencurian, kemudian ideologi, ya, kesenjangan seni budaya segala macam. Nah, ini yang sedang kita hadapi sekarang. Oleh karena itu kita butuh semua masyarakat ini untuk menyerang itu, tidak bisa hanya sekelompok orang. Nah, untuk bisa masuk ke masyarakat, kita butuh orang-orang tertentu, public figure, influencer, wartawan-wartawan juga, untuk menjadi bagian dari kita untuk menyebarkan nilai ini kepada masyarakat. Sehingga apa? Sehingga kita sadar untuk memiliki kesadaran untuk membela negara. Ya, gitu. Nah, perlu saya tambahkan ya, apa yang disampaikan Pak Ketum barusan adalah ini nyata di mana kita bicara bidang kesenian ya. Kita lihat saat ini sudah beberapa tahun belakangan ini kesenian ya, baik tari, budaya, lagu, film dari Korea itu masif masuk ke Indonesia, dan tanpa kita sadari anak-anak kita, mungkin cucu kita semua sudah terkontaminasi ya Bapak izin, sudah terkontaminasi dengan gaya pakaiannya ala Korea, dengan gaya tarinya, dengan lagu-lagunya, dengan film-filmnya. Nah, ini yang kami perlu
ya, kami perlu sampaikan ke anak cucu kita bahwa Indonesia itu luas akan keseniannya, ya, tarian budayanya, lagu-lagu daerahnya, pakaian daerahnya. Ini yang kami berkewajiban, ya, menyampaikan kepada anak-anak kita, adik-adik kita, mungkin juga bahkan cucu-cucu kita, bahwa lagu asing, tarian asing, pakaian gaya-gaya asing itu harusnya tidak menjadi apa ya, istilahnya tidak menjadi sesuatu yang dinomorsatukan oleh anak-anak kita. Kita bisa buktikan lah ya, kalau namanya mohon maaf, salah satu grup band Korea yang terkenal itu datang, itu bisa ribuan orang yang nonton. Tapi coba kita perhatikan kalau misalnya ada seni tari budaya, ada lagu-lagu daerah, berapa banyak orang yang menonton, ya. Artinya ini yang harus kita jaga, gitu loh, ya. Kesenian budaya Indonesia itu sangat banyak, jangan sampai digradasi oleh budaya-budaya asing. Contohnya ya budaya Korea sudah sangat-sangat memprihatinkan, mengkhawatirkan kalau saya bilang Bapak Izin. Itu namanya bela negara. Ya, bela negara. Pak, satu lagi deh. Apakah bela negara ini bisa dialih tugaskan? Misalnya terkait sekarang kan bencana, ada di mana-mana perlu penanganan khusus dan juga perhatian dari bukan hanya pemerintah juga masyarakat. Apakah bisa ke arah ke situ juga? Oh iya, itu adalah rencana saya ke depan yang akan ini sehabis kita ngobrol. Saya sudah ngobrol dengan Pak Sunan, bahwasanya saya juga akan ikut andil gitu untuk turun ke sana gitu, apa bagaimana, atau kita hanya berdonasi saja apa bagaimana, kan gitu kan bisa dibicarakan. Ini kita juga lagi mau rapat seperti itu. Jadi dengan tidak adanya holiday di hidup saya itu juga saya rasa cukup membela negara ya, karena kan rakyat kita lagi pada kesulitan di sana, masa saya liburan gitu. Jadi saya di sini berpikir bentuk apresiasi saya bahwasannya oke, saya di rumah aja. Kapan rencana mau ke Sumatera? Secepatnya, pastinya secepatnya, mungkin setelah liburan ya. Kelamaan itu? Setelah liburan, setelah tahun baru mungkin. Iya, setelah liburan, setelah tahun baru. Karena tahun baru kan harus sama keluarga, gitu. Kalau saya memang sama keluarga. Tentunya membawa bantuan juga. Insya Allah. Oke, cukup itu beda topik ya. Oke, makasih teman-teman.